Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Santet untuk Mantan Istri. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Rahmat duduk di beranda rumah kontrakannya yang kecil. Matanya merah, bukan karena kantuk, tapi karena amarah yang terus membakar hatinya. Di tangannya, secari kertas bertuliskan nama mantan istrinya, Santi, yang baru saja menikah lagi dengan pria lain. Kurang ajar. Baru sebulan cerai, udah kawin lagi. Apa segitu gampangnya dia lupain gue? Tanya Rahmat. Sahabatnya, Jaka, yang sedang merokok di sebelahnya, hanya menghela napas. Udahlah, Mat. Kalau jodoh, gak bakal kemana. Cari yang lain aja. Jawab Jaka. Rahmat mencengkeram kertas itu kuat-kuat. Gue gak bisa terima, Jak. Gue yang susah payah ngebangun rumah tangga sama dia, tapi dia malah ninggalin gue buat lelaki lain. Ujar Rahmat. Jaka menatap Rahmat dengan ragu, lalu menepuk bahunya. Lo mau ngapain? Jangan pikir aneh-aneh. Tanya Jaka. Rahmat menghembuskan napas panjang, lalu menatap Jaka dengan tatapan penuh dendam. Gue bakal kasih pelajaran ke dia. Kalau dia udah bahagia tanpa gue bakal pastiin dia gak bakal bahagia lama-lama. Ujar Rahmat. Jaka terdiam. Ia tahu, Rahmat bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dan jika Rahmat sudah berkata seperti itu, artinya ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, Rahmat pergi ke rumah seorang dukun terkenal di kampung sebelah. Apa yang kamu mau, nak? Tanya dukun. Rahmat menyerahkan kertas berisi nama mantan istrinya. Saya mau dia sengsara. Saya mau dia ngerasain sakit yang lebih dari yang saya rasain. Ujar Rahmat. Dukun itu tersenyum tipis, lalu mulai menyiapkan ritualnya. Di dalam gubuk tua yang remang-remang, bau dupa bercampur dengan aroma anyir menyelimuti ruangan. Rahmat duduk bersila di depan sang dukun, jantungnya berdegup kencang. Kamu benar-benar yakin ingin melakukannya? Sekali jalan ini ditempuh, tak bisa kembali begitu saja. Tanya dukun. Rahmat mengepalkan tangan. Saya sudah yakin. Saya ingin dia menderita. Jawab Rahmat. Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengambil sebutir telur ayam kampung yang telah dibalut kain hitam. Dengan suara lirih, ia mulai merapalkan mantra, sukma gelap, datangi yang kusebut namanya, hantui dia, buat dia merintih dalam kesakitan, ucap dukun. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri saat suara dukun itu berubah semakin lirih. Seolah ada makhluk lain yang ikut berbisik. Setelah beberapa saat, sang dukun mengangkat telur itu tinggi-tinggi, lalu meletakkannya ke dalam mangkuk tanah liat berisi air. Santet ini akan membuat tubuhnya lemah, panas dingin tanpa sebab, hingga perlahan tubuhnya membusuk dari dalam. Ujar dukun. Rahmat tersenyum sinis. Bagus. Biarkan dia merasakan sakitnya. Ujar Rahmat. Tapi ingat, kau harus membayar dengan sesuatu yang berharga. Ujar dukun. Rahmat terdiam.
Apa yang harus saya bayar? Tanya Rahmat. Dukun itu tersenyum miring. Setetes darahmu dan janji bahwa kau tak akan menyesal apapun yang terjadi. Jawab dukun. Tanpa berpikir panjang, Rahmat menggigit jarinya sendiri hingga meneteskan darah ke dalam mangkuk. Saya janji, ujar Rahmat. Dukun itu terkekeh kecil, lalu meniup api lilin di depannya. Seketika ruangan menjadi gelap. Di sisi lain, di rumah Santi yang baru saja menikah dengan suami barunya, ia tiba-tiba merasa tubuhnya menggigil tanpa sebab. Kenapa badan aku mendadak dingin banget, Mas? Tanya Santi. Suaminya, Doni, mengerutkan kening. Mungkin masuk angin. Besok kita periksa ke dokter, ya. Jawab Doni. Namun, Santi tak tahu bahwa ini bukan sekadar masuk angin. Malam itu, mimpi buruk mulai datang menghantuinya. Malam itu, Santi terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dadanya berdebar kencang. Mimpi apa tadi? Tanya Santi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok hitam tinggi tanpa wajah berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata kosong yang berpendar merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya dalam diam. Doni yang tertidur di sampingnya ikut terbangun. Kenapa, sayang? Kok keringetan begitu? Tanya Doni. Santi mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Aku mimpi buruk, Mas. Tapi rasanya nyata banget, ujar Santi. Doni menariknya ke dalam pelukan. Udah, jangan dipikirin. Besok kita ke dokter kalau kamu masih gak enak badan. Ya? Tanya Doni. Santi mengangguk lemah, tapi hatinya tidak tenang. Di tempat lain, Rahmat duduk di depan rumahnya, tersenyum puas sambil merokok. Lo beneran udah lakuin itu, Mat? Tanya Jaka. Rahmat menoleh ke sahabatnya dengan tatapan penuh kemenangan. Tentu aja. Malam ini dia pasti udah mulai ngerasain akibatnya. Jawab Rahmat. Jaka menghela napas berat. Gue gak setuju sama ini, Mat. Dendam itu gak ada habisnya. Kalau lo terus kayak gini, takutnya lo sendiri yang kena batunya, ujar Jaka. Rahmat tertawa kecil. Gue gak takut. Yang penting dia dapat balasan setimpal, ujar Rahmat. Jaka tak berkata apa-apa lagi. Hatinya dipenuhi kegelisahan, tapi ia tahu percuma membujuk Rahmat yang sedang dikuasai amarah. Keesokan harinya, kondisi Santi semakin memburuk. Kepalanya terasa berat, tubuhnya menggigil, dan ada lebam-lebam hitam muncul di lengannya tanpa sebab. Ketika Doni hendak mengantarnya ke dokter, tiba-tiba lampu di rumah mereka berkedip-kedip, dan terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Santi dan Doni saling berpandangan. Siapa yang ngetuk pagi-pagi begini? Tanya Doni. Doni berjalan ke arah jendela dan mengintip keluar. Tidak ada siapa-siapa. Tok, tok, tok. Kali ini suara itu terdengar dari pintu depan. Doni segera membukanya. Kosong. Santi semakin ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu tiba-tiba, di dinding rumah, muncul jejak tangan hitam yang bergerak perlahan. Mas, itu apa? Tanya Santi. Santi menjerit, sementara Doni terpaku dengan wajah pucat.
Mereka tidak tahu bahwa ini baru awal dari kengerian yang akan datang. Santi masih terisak dalam pelukan Doni, sementara jejak tangan hitam di dinding perlahan menghilang, seolah terserap ke dalam tembok. Rumah yang tadinya nyaman kini terasa mencekam. Mas, aku takut. Ini bukan sakit biasa. Ada sesuatu yang ngikutin aku, ujar Santi. Doni berusaha menenangkan istrinya, meski hatinya juga dipenuhi ketakutan. Kita harus cari bantuan. Mungkin ada yang bisa nolong kita, ujar Doni. Mereka pun segera pergi ke seorang ustaz di desa sebelah, Kiai Hamzah, yang dikenal memiliki ilmu ruqyah. Di sisi lain, Rahmat kembali ke rumah dukun dengan senyum puas. Gimana? Dia pasti udah ngerasain akibatnya, kan? Tanya Rahmat. Dukun itu menatapnya dengan mata tajam, lalu menggeleng perlahan. Santet sudah berjalan, tapi ada yang menghalangi. Energinya tidak bisa masuk sepenuhnya, ujar dukun. Rahmat mengernyit. Apa maksudnya? Tanya Rahmat. Suaminya membawanya ke orang pintar. Jika mereka melakukan ruqyah, santet ini bisa terpental kembali ke pengirimnya, ujar dukun. Rahmat merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Rahmat. Dukun tersenyum tipis, lalu mengambil boneka jerami kecil dan seutas tali hitam. Kita tingkatkan kekuatannya. Tapi kamu harus lebih berani lagi. Ada harga yang harus dibayar, ujar dukun. Rahmat menelan ludah. Apapun, yang penting dia menderita, ujar Rahmat. Dukun itu mengangguk, lalu mulai merapal mantra sambil membakar dupa hitam. Asap pekat memenuhi ruangan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mulai malam ini, terornya akan semakin kuat. Jika mereka gagal melawan, maka ajalnya sudah dekat, ujar dukun. Rahmat tersenyum puas. Namun, ia tidak tahu bahwa dirinya baru saja menginjak batas yang berbahaya. Di rumah Kiai Hamzah, Santi duduk dengan tubuh gemetar. Sang Kiai mengamati wajahnya dengan serius. Ada energi hitam yang mengikutimu, nak. Ini bukan gangguan biasa, ujar Kiai Hamzah. Santi mengangguk lemah. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya, Kiai. Tapi saya merasa ini ada hubungannya dengan masa lalu saya, ujar Santi. Kiai Hamzah menarik napas panjang, lalu mengambil air zam-zam dan mulai membacakan ayat-ayat suci. Saat air itu dipercikkan ke tubuh Santi, tiba-tiba ia menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak seperti bukan dirinya sendiri. Argrik. Panas, teriak Santi. Doni memegangi istrinya yang mulai kejang. Dari mulutnya keluar suara aneh, bukan suara manusia. Dia harus mati. Dia harus menderita, ucap suara gaib. Kiai Hamzah tetap tenang, lalu dengan suara lantang melanjutkan bacaan ruqyahnya. Siapapun yang mengirimmu, kembalilah ke asalmu. Allah Maha Kuat, setan tidak akan menang, ujar Kiai Hamzah. Tiba-tiba, Santi muntah cairan hitam pekat. Tangannya mencakar lantai, tubuhnya menegang sebelum akhirnya terkulai lemas. Doni menangis melihat kondisi istrinya. Kiai, apakah dia selamat? Tanya Doni. Kiai Hamzah mengangguk. Untuk sementara,
Tapi pengirim santet ini belum berhenti. Kita harus bersiap, karena perlawanan belum berakhir. Ujar Kiai Hamzah. Di tempat lain, Rahmat tiba-tiba merasa dadanya sesak. Matanya berkunang-kunang, dan di telinganya terdengar bisikan aneh, "Kau tak bisa lari. Kau tak bisa lari," ucap bisikan. Rahmat terkejut, menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa?" tanya Rahmat. Namun, tidak ada jawaban, hanya suara tawa lirih yang semakin lama semakin dekat. Rahmat terbangun dengan tubuh bersimbah keringat. Suara bisikan yang ia dengar semalam masih terngiang di telinganya. Tubuhnya terasa berat, dan kepalanya seperti dipukul benda keras. "Kenapa badan gue mendadak lemas begini?" tanya Rahmat. Ia mencoba berdiri, tapi tiba-tiba kakinya gemetar hebat. Dengan susah payah, ia berjalan ke depan cermin, dan seketika wajahnya memucat. Di lehernya muncul lebam hitam yang perlahan menyebar. "Apa-apaan ini?" gumam Rahmat, darahnya berdesir. Ia segera mengambil ponsel dan menghubungi dukun yang membantunya. "Pak, kenapa badan saya kayak gini? Kok malah saya yang kena?" tanya Rahmat. Dukun di seberang sana terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas berat. "Aku sudah memperingatkanmu. Santet itu seperti pedang bermata dua. Jika lawanmu cukup kuat atau dilindungi doa, maka santet itu bisa terpental kembali ke pengirimnya," ujar dukun. Rahmat menelan ludah. "Jadi, maksudnya ini semua balik ke gue?" tanya Rahmat. "Ya, dan kalau kau tidak segera bertindak, keadaanmu akan semakin memburuk," ujar dukun. Rahmat menggertakkan giginya. Ia tak bisa menerima ini. Ia yang seharusnya tertawa puas melihat penderitaan Santi, bukan sebaliknya. "Saya harus gimana?" tanya Rahmat. "Kau harus melakukan ritual pembersihan. Tapi ada harga yang harus dibayar," ujar dukun. Rahmat mulai merasa tidak nyaman dengan ucapan sang dukun. "Harga apa?" tanya Rahmat. "Nyawa. Entah itu nyawamu atau nyawa orang lain sebagai tumbal," jawab dukun. Rahmat tersentak. Ia tak pernah berpikir sejauh ini. "Tidak. Saya nggak mau. Pasti ada cara lain," ujar Rahmat. "Kalau kau menolak, maka bersiaplah menghadapi akibatnya," ujar dukun. Tiba-tiba, panggilan terputus. Lampu di kamar Rahmat berkedip-kedip, dan hawa dingin menjalari tengkuknya. "Rahmat, kau sudah melampaui batas," ucap suara bisikan. Rahmat menoleh ke sekeliling ruangan. "Siapa kau?" tanya Rahmat, tapi tak ada jawaban. Hanya suara napas berat yang terasa begitu dekat di telinganya. Sementara itu, di rumah Kiai Hamzah, Santi mulai merasa lebih baik setelah beberapa kali diruqyah. Doni menggenggam tangannya erat. "Alhamdulillah, kamu udah mulai pulih, sayang," ujar Doni. Kiai Hamzah menatap Santi dengan serius. "Namun, ini belum selesai. Aku merasakan energi negatif itu sudah kembali ke asalnya," ujar Kiai Hamzah. Santi tertegun. "Maksudnya, santet itu sudah kembali ke pengirimnya?" tanya Santi. Kiai Hamzah mengangguk. "Jika benar begitu, maka orang yang mengirimnya akan mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang kau alami," ujar Kiai Hamzah. Doni menghela napas.
Tapi siapa yang tega melakukan ini ke istri saya? Kiai? Tanya Doni. Kiai Hamzah terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, hanya satu orang yang bisa menjawabnya. Yaitu orang yang mengirim santet itu sendiri. Jawab Kiai Hamzah. Santi terdiam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan firasat buruk, bahwa orang yang menginginkannya celaka adalah seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Rahmat duduk meringkuk di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar hebat. Lebam hitam di lehernya semakin menyebar, menjalar ke dada dan tangannya. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, tapi tubuhnya justru terasa panas membara. Ini gak mungkin. Gue gak bisa mati kayak gini, ujar Rahmat. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dan suara langkah kaki mulai terdengar. Tok. 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 Rahmat menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke pintu, tapi kosong. Tok. 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 Kali ini suara itu terdengar lebih dekat. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mencoba meraih ponselnya, tapi tiba-tiba, duar, pintu kamar terbanting terbuka dengan keras. Rahmat tersentak mundur, matanya membelalak ketakutan. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam tinggi tanpa wajah, persis seperti yang menghantui Santi. Kau memanggilku. Sekarang giliranmu membayar, ujar suara gaib. Rahmat menjerit. Ia berusaha bangkit dan berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok hitam itu perlahan melayang mendekatinya, tangannya yang panjang terulur, mencengkeram leher Rahmat dengan kuat. Arg! Ampun! Teriak Rahmat, tapi makhluk itu tidak peduli. Cengkeramannya semakin erat, dan Rahmat bisa merasakan napasnya tersedot perlahan. Di rumah Kiai Hamzah, Santi tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dadanya berdebar, seolah ada sesuatu yang terjadi. Kenapa aku merasa ada yang sedang menderita? Tanya Santi. Doni menggenggam tangannya. Kamu kenapa, sayang? Tanya Doni. Santi menggeleng. Aku gak tahu, Mas. Tapi hatiku gelisah. Seperti ada seseorang yang sedang dalam bahaya. Jawab Santi. Kiai Hamzah menatap Santi dengan tatapan penuh arti. Mungkin ini adalah pertanda bahwa kejahatan yang dilakukan kepadamu sudah mendapat balasannya, ujar Kiai Hamzah. Santi terdiam. Apakah ini berarti Rahmat, mantan suaminya, sedang menerima akibat dari perbuatannya? Sementara itu, Rahmat terjatuh ke lantai dengan napas tersengal. Makhluk hitam itu menghilang, tapi tubuhnya masih terasa berat dan penuh luka. Dari kejauhan, terdengar suara tawa lirih. Permainan baru saja dimulai, ujar suara gaib. Rahmat tahu, ini belum berakhir. Dan kini, ia adalah mangsanya. Rahmat terkapar di lantai, napasnya tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya terasa remuk, dan lebam hitam yang awalnya hanya di leher kini menjalar ke seluruh kulitnya. Gue gak bisa mati kayak gini. Harus ada cara buat ngelepasin ini, gumam Rahmat. Dengan sisa tenaga, ia merangkak menuju ponselnya dan menghubungi dukun yang dulu membantunya. Setelah beberapa kali nada sambung,
Suara dukun itu terdengar di seberang. Sudah kubilang. Ini harga yang harus kau bayar. Ujar dukun, tolong gue. Ada cara lain, kan? Gue bayar berapapun. Tanya Rahmat. Dukun tertawa pelan, bukan uang yang dibutuhkan, tapi tumbal. Ujar dukun. Rahmat terdiam, matanya membelalak. Lo gila. Gue gak bisa ngorbanin orang buat selamatin diri gue. Ujar Rahmat. Kalau begitu, bersiaplah. Malam ini, mereka akan datang menjemputmu. Ujar dukun, tunggu. Jangan, teriak Rahmat. Tut. Tut. Tut, panggilan terputus. Di rumah Kiai Hamzah, Santi masih merasakan kegelisahan yang sama. Aku gak bisa diem aja, Mas. Aku harus tahu siapa yang udah nyoba nyantet aku. Ujar Santi. Doni menatap istrinya dengan khawatir. Tapi kamu masih belum sepenuhnya sembuh, sayang. Ujar Doni. Santi menggeleng. Aku harus tahu, Mas. Aku mau ke Kiai Hamzah lagi, mungkin beliau bisa bantu. Ujar Santi. Doni akhirnya mengalah, dan mereka pun kembali menemui sang Kiai. Saat mereka tiba, Kiai Hamzah sudah menunggu di serambi rumah dengan tatapan serius. Kalian datang di waktu yang tepat. Aku sudah mendapat petunjuk tentang siapa yang mengirim santet itu. Ujar Kiai Hamzah. Santi menahan napas. Siapa, Kiai? Tanya Santi. Kiai Hamzah menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya menghela napas. Orang itu adalah seseorang dari masa lalumu. Rahmat. Jawab Kiai Hamzah. Santi menutup mulutnya dengan tangan. Jadi benar dia. Aku selalu curiga, tapi aku gak mau nuduh tanpa bukti. Ujar Santi. Doni mengepalkan tangannya. Kurang ajar. Jadi selama ini dia yang nyoba nyakitin istriku? Tanya Doni. Kiai Hamzah mengangkat tangannya, meminta mereka tetap tenang, tapi kalian tak perlu khawatir. Dia sudah mendapatkan balasannya. Santet yang ia kirim sudah berbalik arah dan kini menghancurkan dirinya sendiri. Ujar Kiai Hamzah. Santi menggigit bibirnya. Aku ingin melihatnya, Kiai. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Ujar Santi. Kiai Hamzah mengangguk. Jika itu keputusanmu, kita akan pergi ke tempatnya. Ujar Kiai Hamzah. Malam semakin larut. Di rumahnya, Rahmat menggigil ketakutan. Setiap sudut ruangan terasa gelap, dan hawa di sekelilingnya semakin dingin. Gue harus keluar dari sini. Gue harus cari bantuan. Ujar Rahmat. Namun, saat ia berdiri, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Kakinya seperti ditarik ke lantai oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak! Teriak Rahmat. Seketika, bayangan hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar, lebih menakutkan. Waktumu sudah habis, Rahmat. Sekarang kau akan merasakan apa yang kau lakukan kepada orang lain. Ucap suara gaib. Rahmat menjerit, tapi suaranya lenyap dalam kegelapan. Malam itu, Rahmat menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya terasa seperti diremukkan dari dalam, dan bayangan hitam yang mengelilinginya semakin mendekat. Ampun! Tolong gue! Teriak Rahmat. Namun, tidak ada yang bisa menolongnya. Lebam hitam di tubuhnya berubah menjadi luka terbuka yang mengeluarkan cairan hitam pekat.
suhu tubuhnya naik drastis. Dan matanya mulai membelalak seperti hendak keluar dari rongganya. Di saat yang sama, Santi, Doni, dan Kiai Hamzah tiba di rumah Rahmat. Mereka mengetuk pintu berulang kali, tapi tidak ada jawaban. "Saya dobrak aja, Kiai?" tanya Doni. Kiai Hamzah mengangguk. "Cepat, sebelum terlambat," ujar Kiai Hamzah. Doni mendobrak pintu, dan mereka langsung disambut oleh bau busuk yang menusuk hidung. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu yang berkedip-kedip. "Astagfirullah. Apa yang terjadi di sini?" tanya Santi. Mereka melangkah masuk dan menemukan Rahmat di lantai, menggeliat kesakitan. Tubuhnya penuh luka dan darah, matanya kosong menatap langit-langit, mulutnya mengeluarkan suara erangan pelan. "Rahmat, apa yang terjadi padamu?" tanya Santi. Rahmat menoleh perlahan, dan begitu melihat Santi, ia berusaha merangkak mendekatinya. "Santi, tolong gue," ujar Rahmat, tapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia terbatuk keras, lalu muntah darah hitam yang menyebar di lantai. Kiai Hamzah segera bertindak, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. "Rahmat, bertobatlah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkanmu sekarang," ujar Kiai Hamzah. Rahmat menangis, tapi suaranya semakin melemah. "Gue salah. Gue nyesel. Tolong," ujar Rahmat. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan lebih banyak kata, tubuhnya tersentak kaku. Mata dan mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam tubuhnya, muncul asap hitam yang perlahan membentuk sosok menyeramkan. Hukuman telah diberikan. Tak ada jalan kembali, ujar suara gaib. Dengan suara gemuruh, sosok itu menghilang, meninggalkan tubuh Rahmat yang sudah tak bernyawa. Santi menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. "Ya Allah, Rahmat," ujar Santi. Doni memeluknya erat, sementara Kiai Hamzah menghela napas panjang. Inilah akibat dari ilmu hitam. Dendam hanya membawa kehancuran bagi pelakunya sendiri, ujar Kiai Hamzah. Santi menatap Rahmat yang kini tak bergerak. Dulu, ia pernah mencintai pria ini. Namun, keserakahan dan kebenciannya telah menghancurkannya sendiri. Sementara itu, angin malam berhembus pelan, seolah membawa pergi semua keburukan yang pernah terjadi, dan dengan itu, kisah ini berakhir, dengan sebuah pelajaran bahwa kejahatan yang ditanam, pada akhirnya akan dituai oleh pelakunya sendiri. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.